Shalom. Saya yakin saudara dalam keadaan sehat dan baik. Dan hari ini kita akan teruskan pelajaran kita, yaitu perjanjian. 5 perjanjian. Hari ini kita akan membahas perjanjian Musa, atau lebih tepat sebenarnya perjanjian dengan seluruh umat Israel. Minggu lalu kita bicarakan, 2 minggu yang lalu kita bicarakan tentang perjanjian dengan Abraham. Allah memulai lagi sesuatu, saudara. Pekerjaannya lewat seorang individu yang taat. Setelah Noah, kemudian Abraham. Perjanjian Noah secara umum memberkati seluruh dunia. Lihat saudara, Tuhan selalu hatinya selalu kepada setiap jiwa di bumi. Jadi kalau kita mengerti Tuhan itu bukan hanya pilih bangsa Israel, sesungguhnya dia hanya memakai bangsa Israel atau memakai satu individu. Tujuannya adalah untuk memberkati orang-orang di sekitarnya, bahkan di seluruh dunia. Jika kita mengerti suatu kebenaran ini, maka saudara akan melihat ya, saudara itu beda dengan yang lain. Saudara itu ada panggilan dan pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara. Sekalipun kita merasa kecil, kita merasa tidak berdaya, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa bagi saudara dan saya. Nah, saudara, kita melihat Tuhan adakan perjanjian dengan individu, yaitu dengan Noah, kemudian Nuh, dan kemudian dengan Abraham. Dan dikatakan dari perjanjian itu, kalau saudara ingat di Kejadian 12, melewati engkau maka seluruh bumi, seluruh orang di bumi akan diberkati. Ya, sudah kita melihat hati Tuhan selalu ada kepada setiap jiwa di bumi. Nah, kita melihat apa yang terjadi, kita melihat Tuhan mempersiapkan Abraham sampai pada saat ya dia melahirkan, Sarah melahirkan anaknya Ishak, dan kemudian juga Abraham lulus dalam ujian yang paling besar, yaitu kembali menyerahkan Ishak, menyerahkan dia di atas bukit. Tetapi Tuhan menghentikannya. Tindakan profetik yang begitu dahsyat. Tuhan puas, saudara. Dan inilah gambaran yang Tuhan mau menyatakan kepada seluruh bumi, bahwa dia Allah yang begitu mengasihi dunia, ya, mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita supaya kita memperoleh keselamatan. Tidak ada berkat yang lebih besar dari berkat keselamatan. Saya mau selalu tekankan ini. Kadang kita mungkin ya tertarik oleh hal-hal dunia, kita lupa berkat yang terbesar sudah di Tuhan berikan, sehingga yang lain tidaklah menjadi penting, saudara. Hal-hal dunia tidaklah menjadi penting jika kita sudah tahu bahwa kita adalah umat yang telah diberikan berkat yang begitu besar, yaitu berkat keselamatan di dalam Tuhan. Nah, kemudian saudara tahu ya, Tuhan itu luar biasa. Sekalipun Abraham pada saat itu mengadakan perjanjian, dia belum melihat anak cucunya, tetapi Tuhan sudah nyatakan sesuatu. Dan perjanjian itu akan berjalan langsung sampai Musa. Mari kita melihat sebelumnya di Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15, pada saat Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham, ya. Kita baca di ayat 7, 15 ayat 7, mulai dari ayat 7.
Firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Ya saudara, maksud Abraham, buat apa aku memiliki tanah ini jika aku tidak ada keturunan? Ya kan? Nggak ada artinya saudara. Tanah sebagus pun, sebaik pun, tapi kalau tidak ada anaknya yang mewarisi, maka semuanya itu nggak ada artinya. Maka dikatakan, bagaimana aku bisa tahu itu memilikinya? Sebab Abraham pada saat itu masih belum memiliki seorang anak. Maka Tuhan katakan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati." Bayangkan saudara, Tuhan suruh begitu banyak binatang yang disiapkan, ya, 5 binatang kalau nggak salah di sini, ya, 5 binatang untuk dipersembahkan dan dijadikan satu perjanjian antara Allah dan Abraham. Maka diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Jadi yang semua binatang dipotong 2, kecuali burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgah pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Saudara, ini berarti sudah pada saat Abraham mengadakan perjanjian, burung-burung buas itu berusaha untuk menghentikan perjanjiannya kepada Tuhan, saudara. Yuk. Jadi saudara, ada tantangan. Iblis itu tidak suka umat yang mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Burung-burung buas itu berbicara tentang musuh-musuh, ingin menghancurkan, ingin merusakkan, ingin supaya perjanjian itu tidak terjadi. Maka kita harus usir, seperti Abraham tuh usir burung-burung itu. Kita juga harus keluarkan, tolak semua pekerjaan iblis, supaya perjanjian Tuhan dengan kita akan bisa berlangsung. Jadi kita melihat ini yang luar biasa. Yang herannya saudara adalah burung itu tidak dibelah 2. Yang lain Abraham membelahkan 2, satu Tuhan, satu dia, artinya. Tetapi burung tidak, dia mengizinkan Tuhan yang memotongnya. Dan dikatakan menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak." Saudara, ini nubuatan luar biasa ya saudara. Bayangkan Abraham pada saat itu anak aja nggak punya. Tetapi Tuhan sudah bicarakan hal tentang keturunannya yang akan banyak di Mesir. Kata Tuhan itu di luar ya dari apa yang kita dapat mengerti. Kata-kata bahasanya itu sungguh sulit kadang-kadang untuk kita memahami. Bagi kita hanya kita bisa dapat melihat sudut di mana apa yang kita bisa lihat di depan mata saja. Bayangkan kalau saudara Abraham sudah katakan, "Gua anak aja nggak punya. Lu udah bilang tentang anak cucu gua yang akan ditindas di sebuah negeri." Saudara, itulah kata-kata iman saudara. Tuhan menghendaki Abraham selalu melihat ke depan dan selalu percaya apa yang Tuhan sudah nyatakan. Janganlah lupa saudara, Allah kita adalah Allah Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu. Pada saat Allah bicarakan sesuatu, khususnya Alkitab, itu bukan prediksi, itu adalah suatu penetapan. Berarti apa? Pasti terjadi saudara. Saya mau saudara ingat hal ini.
Sebab konsep kita kadang kita pikirnya itu nubuatan, tapi hati kita rasa itu suatu prediksi. Prediksi itu berarti mungkin bisa nggak terjadi. Itu prediksi adanya hanya di dunia, saudara. Ahli-ahli ekonomi prediksi sesuatu. Tapi Tuhan tidak prediksi, saudara. Tuhan hanya menyatakan dalam nubuatan. Jadi pada saat dia bernubuat, saudara, sekalipun keadaan itu tidak sesuai, tetapi pasti terjadi. Bahkan bertentangan, tetapi dia sudah katakan hasilnya nanti. Luar biasa, kadang saya pikir itulah, saudara. Pada saat saudara bicarakan kepada saudara dan saya, kita masih banyak yang belum beres mungkin di hadapan Tuhan. Masih dalam proses penyempurnaan. Tetapi Tuhan sudah bicarakan yang di depan saudara. Bahkan janji-janjinya seperti sudah digenapi. Walaupun saat itu belum digenapi. Ya. Jadi saudara, saya mau kita semua merenungkan hal ini tentang perjanjian. Pada saat dia berjanji dengan seseorang, itu sudah terlaksana, saudara. Hebat sekali. Makanya yang seperti saya katakan di dalam bahasa Ibrani itu namanya wow factor. Pada saat dia katakan hal ini, sebenarnya di dalam bahasa aslinya dikatakan engkau sudah menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu sudah menjadi demikian-demikian. Itulah Tuhan kita. Pada saat dia berfirman, sudah terjadi. Sekalipun kita belum lihat, tapi sudah terjadi. Dan Tuhan bicara kepadanya bahwa keturunanmu akan dianiaya, menjadi budak, diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Dari Abraham muncullah suatu bangsa, yang itu kita katakan bangsa Israel. Karena Abraham tidak melihat, saudara, tetapi Abraham percaya. Jadi saudara, kalau Tuhan katakan sesuatu pada diri saudara, percayalah. Ini iman yang luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tidak ragu lagi apa yang Tuhan bicara. Sekalipun keadaan kita mungkin bertentangan dengan apa yang kita lihat, tetapi yakinlah, Tuhan sanggup menggenapi janji-janjinya. Maka kita datang sekarang di dalam perjanjian Keluaran. Benar, saudara. Setelah Yusuf ke Mesir, Yusuf kita tahu ceritanya, ya, dia dipakai Tuhan. Sekali lagi saudara lihat, saya mau saudara lihat sesuatu tentang kehidupan Yusuf. Selain Yusuf memelihara keluarganya, ya, yaitu pada saat dia di Mesir, Tuhan pimpin dia masuk ke Mesir. Maksudnya apa? Maksudnya untuk memelihara keluarganya yang ada di Kanaan. Terjadilah kelaparan. Kalau bukan Yusuf, maka keturunan Abraham ini, janji sama Tuhan ini tidak akan diteruskan, saudara. Semua pada mati habis. Tapi Tuhan itu nggak izinkan itu terjadi. Secara luar biasa, saudara. Tidak langsung Tuhan tuh udah langsung mengizinkan, kelihatannya yang buruk terjadi di atas Yusuf, tetapi rencananya yang terjadi. Saudara-saudaranya mengkhianati dia, jual dia menjadi budak di Mesir. Itu kan sesuatu yang buruk sekali, saudara. Sesuatu yang tidak enak, pengkhianatan. Siapa sih yang suka dikhianati? Apalagi dari saudara sendiri. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Kalau bukan Yusuf pergi ke Mesir, ya tidak mungkin keturunan Abraham akan terus, karena mereka akan mati kelaparan. Yang kedua, Yusuf bukan saja menjadi saluran berkat bagi keluarganya, Yusuf pun menjadi saluran berkat bagi umat Mesir.
Ingat, Mesir itu berarti dunia. Kita sebagai gereja seperti Yusuf, kita bukan saja menjadi berkat bagi saudara seiman, kita pun adalah menjadi berkat bagi orang-orang yang di dunia. Selalu ingat saudara, janji Tuhan pada ujung-ujungnya adalah untuk menyatakan belas kasihan dan kasih Tuhan kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Nah, mungkin saudara adalah Yusufnya, saudara adalah yang Tuhan pakai. Mungkin skalanya nggak sebesar seperti Yusuf ya, tetapi saudara tetap merupakan alat Tuhan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang di sekitar saudara. Apa yang terjadi di Keluaran? Pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang menarik, saudara. Ya. Dikatakan di ayat pasal 1 Keluaran. Menarik, saudara, ini cerita. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Di pasal 1. Ayat 8 mengatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri itu. Saudara, kelihatannya sesuatu yang buruk terjadi. Selama ini, saudara bisa bayangkan Yusuf adalah seorang pahlawan ya. Sekalipun dia orang Israel, tetapi dia adalah pahlawan juga di Mesir. Saya yakin Yusuf pada zamannya dia itu sangat dihormati. Kita melihat kan Firaun begitu hormati. Dan turun menurun keturunannya itu pasti menduduki posisi-posisi yang baiklah di pemerintah maupun di negara itu. Karena mereka selalu ingat bahwa Yusuf nih nenek moyangnya telah menolong bangsa Mesir dari kelaparan. Jadi kedudukan umat Israel itu di Mesir itu selama itu bagus, saudara. Tapi tiba-tiba satu raja ya dikatakan bangkit dari situ, raja baru memerintah. Dan raja ini tidak tahu tentang perbuatan yang dahsyat oleh Yusuf, yaitu nenek moyang umat Israel. Sesuatu terjadi tiba-tiba. Penggantian pemerintah istilahnya. Tiba-tiba membuat umat Israel kehilangan kedudukan yang dulunya sebagai rakyat yang sama dengan umat Mesir. Tiba-tiba mereka dijatuhkan, saudara. Bayangkan, saudara. Saya teringat sebelum Perang Dunia Kedua, saudara. Sama hal yang terjadi. Umat Yahudi yang pada saat itu sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua adalah mereka yang banyak menghasilkan banyak hal bagi negara ya. Kita tahu orang Yahudi itu pintar. Di Eropa memiliki kedudukan yang tertentu. Tapi pada saat Hitler naik jadi istilahnya pemimpin Jerman. Sama ya, ceritanya kayaknya mirip-mirip banget. Nah, kemudian kedudukan umat Yahudi berubah. Terjadilah diskriminasi, saudara. Pertama mulailah propaganda dan sebagainya yang mendiskriminasikan umat pilihan Tuhan, orang Yahudi. Itu sepertinya tiba-tiba terjadi, saudara. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kayak wabah ini tiba-tiba terjadi. Minggu sebelumnya kita masih bisa ibadah, kelihatannya masih normal. Tiba-tiba kita ibadah online. Tiba-tiba ekonomi menjadi susah. Tiba-tiba banyak orang yang sakit. Itu kayaknya hanya
sesaat saja sesuatu berubah, saudara. Tetapi saya mau sampaikan sesuatu yang penting. Perubahan itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan. Kenapa, saudara? Karena Tuhan sedang mempersiapkan mereka, yaitu umat Israel, untuk masuk ke tahap yang berikutnya. Tahap apa? Tahap di mana, saudara, mereka akan mewarisi tanah perjanjian. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tadi kita katakan Tuhan sudah bicara sama Abraham bahwa keturunanmu tuh akan diperbudak dan dianiaya, ditindas 400 tahun. Sekarang pada saat waktunya tiba, Tuhan persiapkan dulu. Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi. Saudara katakan, kenapa diperbudak begitu lama? Kenapa umat Israel begitu susah harus lewati beratus tahun diperbudak, saudara? Sebab saya yakin, saudara, saya yakin banget kalau umat Israel ada di Mesir dengan hidupnya yang nyaman, tidak mungkin mereka mau pindah ke tanah perjanjian. Pada saat itu sebelum Perang Dunia Kedua itu ada nabi mengatakan, "Ayo umat Yahudi, kau harus tinggalkan Eropa, akan terjadi sesuatu yang buruk di atasmu." Banyak kamu tinggalkan karena Eropa pada saat itu nyaman-nyaman saja, saudara. Dan Tuhan katakan mereka akan harus kembali ke tanah perjanjian mereka. Tapi tanah perjanjian mereka di Palestina itu ya padang gurun, saudara, nggak ada apa-apanya. Siapa yang mau ke sana? Kadang Tuhan izinkan itu terjadi, memaksa umatnya pindah supaya janji Tuhan digenapi. Saya tahu ini adalah hal yang kadang sulit untuk dimengerti. Goncangan terjadi, perubahan terjadi. Kadang kita katakan, aduh, gue lagi nyaman-nyamannya, lagi enak-enaknya. Kenapa ada suatu perubahan terjadi? Sebab, saudara, Tuhan sedang bekerja, kerjakan sesuatu untuk kita memasuki tahap berikutnya. Haleluya. Tanah perjanjian, saudara. Lalu sudah katakan, kenapa tanah perjanjian harus digoncangkan seperti umat Israel? Seperti saya katakan, kalau umat Israel hidup nyaman di Mesir, tidak ada yang mau tinggalkan Mesir. Sekalipun Musa katakan, ayo masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan leluhur kita Abraham, mari kita berangkat. Nggak ada yang mau. Nyaman di Mesir, semuanya udah enak. Maka apa yang terjadi? Digoncangkan. Demikian juga, saudara, saya mau sampaikan hal ini. Ini adalah sesuatu yang saya dapat saat doa berpuasa. Kedaulatan Tuhan. Dengar, kedaulatan Tuhan mengizinkan sesuatu tidak baik terjadi. Tetapi ujung-ujungnya kehendak Tuhan yang sebenarnya terjadi. Rancangan Tuhan di atas umatnya akan terjadi. Sekalipun sepertinya sesuatu out of control, sesuatu di luar yang apa kita bisa atasi, tetapi Tuhan justru sedang lakukan sesuatu. Kita akan bicarakan hal itu lebih lagi nanti. Tapi saudara akan terus lihat, ya, Yusuf juga digoncangkan pindah ke Mesir. Mesir udah nyaman keturunannya, digoncangkan lagi untuk keluar dari Mesir. Tuhan itu kadang humor, saudara. Dan mengingat kehidupan saya, ya, pindah dari tempat ke tempat lebih dari 15 kali, saudara. Dari negara ke
ke negara yang lain. Saya kadang heran kok mesti pindah gitu banyak kali. Digoncangkan selalu, menyesuaikan diri lagi. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi Tuhan selalu ada rencananya. Perubahan akan selalu terjadi dan bisa datang dengan sekejap waktu. Jadi kita harus selalu siap, saudara. Dan jangan anggap itu tidak baik. Selama saya alami, saya pernah tinggal di Tiongkok sementara waktu, pernah tinggal di Malaysia. Selalu ada perubahan. Memang pada mulanya itu susah, tetapi saya belajar, saya mengerti sesuatu. Ada suatu kebaikan yang setelah itu datang di atas diri saya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kenapa Tuhan lakukan hal seperti itu? Ingat saudara, karena Tuhan mau adakan perjanjian. Sebelum ada perjanjian, ada perubahan. Demikian juga saudara, seperti kita gereja sebelum kita diangkat, sebelum kita Tuhan angkat masuk ke tempat kekal yang sesungguhnya, ada goncangan. Sama seperti umat Israel. Jadi kita melihat suatu pola yang mirip, baik di perjanjian lama maupun yang akan datang. Kita akan melihat hal yang sama. Jika ini terjadi, saya mau saudara selalu ingat, Tuhan sedang melakukan yang luar biasa. Kayaknya setan itu atau musuh yang di panggung, tetapi bukan mereka yang main. Tuhan Yesus yang menjadi utamanya, aktor utamanya, pemain film utamanya, Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang sedang kerjakan sesuatu. Sekalipun mata tidak bisa melihat, tapi Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu bagi kita. Kita harus percaya. Sekarang ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Saat perubahan terjadi, kehidupan pun berubah. Umat Israel yang dulunya jadi budak, tiap hari dapat makanan, tiba-tiba mereka digoncangkan, saudara. Karena udah diperbudak, mereka berseru sehingga mereka rela mau keluar. Siapa yang mau diperbudak? Pada saat itu mereka senang sekali melihat Tuhan kerjakan begitu banyak yang dahsyat di atas Mesir, mereka keluar. Tapi hidup mereka berubah, pola hidup mereka berubah. Dulunya mereka hidup seenaknya, sekarang beda. Kenapa beda? Sekarang mereka harus jalan keluar dari tanah Mesir, langsung dipimpin tiang awan dan tiang api. Langkah-langkah mereka dipimpin Tuhan, saudara. Mereka tidak bisa seenaknya mau kemana, ke sini, ke sana, nggak bisa lagi. Karena tiang awan itu yang memimpin mereka. Kalau mereka bilang, gue nggak mau ikut ini tiang awan, maka mereka tidak akan ada makanan. Karena mana itu disiapkan setiap hari di tempat di mana umat Israel berkumpul. Mereka di luar dari situ nggak ada makanan, nggak ada air minum, nggak ada perlindungan. Bayangkan, tengah padang gurun itu juga banyak bangsa-bangsa yang ada di sekitar. Mereka bisa dibunuh. Mau nggak mau mereka hidup berubah, saudara. Demikian juga hidup kita nanti berubah juga kan. Banyak hal terjadi, akhirnya kehidupan kita berubah. Lalu apa yang kita harapkan? Kita belajar dari umat Israel. Kita tetap percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber dari segala sesuatu. Inilah saudara inti dari suatu perjanjian, bahwa Dia mau kita mengenal Dia, El Shaddai, mengenal Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah yang melindungi dan Allah yang mencukupi. Umat Israel nggak bisa kerja, tapi ada makanan. Umat Israel tidak bisa lakukan apa, tetapi Tuhan selalu cukupi, saudara. Kedua, kita selain percaya, kita harus mengadaptasikan. Ya. Setelah 9/11 terjadi, saudara,
sesuatu berubah. Di bandara lebih ketat, ya, periksanya lebih ketat, itu berubah dari banding yang sebelum 9/11 terjadi. Dan ini akan berubah juga nih. Sekarang yang saat ini kalau mau keluar kemana harus ada sertifikat kesehatan, baru boleh masuk ke pesawat dan sebagainya. Kita harus adaptasi itu, saudara. Demikian juga nanti pelayanan pun cara pelayanan akan berubah juga. Mungkin lebih banyak lewat sosial media, ya, dengan cara yang berbeda-beda. Nah, Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana mengadaptasikan sehingga kita dapat menjangkau lebih luas lagi. Percaya, mengadaptasi, dan kita harus mengakui kehidupan yang berbeda. Umat Israel harus mengakui. Sebab kenapa? Sebab pada saat umat Israel tidak bisa mengadaptasikan, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka tidak bisa melihat kehendak Tuhan sebenarnya. Sungut-sungut, marah, saudara. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan ada rencana yang indah, yaitu tanah perjanjian. Saat-saat ini dan saat-saat yang akan datang, mungkin banyak lagi ada goncangan-goncangan. Kita harus mengadaptasi dan terus berharap kepada Tuhan, terus dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan tuh selalu dengan cara yang berbeda, saudara. Cara Dia menjawab doa kita selalu dengan jawaban yang berbeda-beda. Dan kita harus terbuka dalam hal itu. Pada saat kekurangan air, ya air itu pahit, Tuhan lakukan sesuatu, melemparkan garam sehingga air itu bisa diminum. Kemudian kurang air lagi, Tuhan pimpin mereka ke Elim. Kurang air lagi, Tuhan suruh Musa untuk memukul batu sehingga batu itu keluar air untuk mereka minum. Jadi Tuhan tuh menjawab doa kita tuh dengan cara-cara yang berbeda, saudara, yang tidak sama. Ya, kita harus mulai menyadari hal-hal seperti itu. Hari ini Tuhan menolong lewat orang lain, besok orang lain, dan kita harus mulai. Kenapa ini penting? Sebab Tuhan mengajarkan tetap sumbernya adalah Allah, salurannya bisa lewat mana saja. Sumber tetap adalah Allah. Saluran bisa lewat berbagai cara. Itu yang kita mau sampaikan 3 hal, saudara. Saat-saat seperti ini, ketahuilah. Jangan kita sia-siakan waktu. Justru kita siap-siapkan waktu untuk apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ini adalah saat kita berdiam diri dan mulai mengenal atau mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mengenal Dia lebih mantap lagi. Sebab lebih banyak kita mengenal Dia, maka kita akan mengerti lebih baik segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Demikian saya mau sampaikan hal ini. Semoga firman hari ini menjadi berkat bagi kita. Perubahan bukanlah tidak baik, tetapi sesuatu tahap yang baru sedang Tuhan siapkan bagi umat pilihannya. Amin. Mari saya berdoa, saudara, memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih atas firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita yang sedang menghadapi tantangan demi tantangan. Biarlah perubahan ini mensadari kita semua. Tuhan, Engkau sedang lakukan sesuatu, bukan yang tidak baik. Mengizinkan sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Untuk menggenapi nubuatan. Tuhanlah, biarlah Engkau celikan mata kami sehingga kami dapat mengerti maksud dari segala sesuatu yang terjadi pada saat ini bahkan yang akan datang.
maka Tuhan kami akan terus mengadaptasikan, maka kami akan terus berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, dan iman kami teguh terus percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara diberkati engkau keluar masuknya, di mana saja engkau berada. Kuasa Tuhan melindungimu, Roh Kudus memimpin engkau dan melindungi engkau dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.